Komisi Pemberantasan Korupsi kembali diteror. Kali ini penyidik KPK Novel Baswedan yang menjadi target. Dan ini bukan kali pertama penyidik KPK mendapat teror. Namun kasus penyerangan yang dialami Novel menjadi sorotan karena Novel tengah mendalami kasus mega korupsi KTP elektronik. Selasa pagi 11 April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan diserang orang tak dikenal. Wajah Novel disiram air keras usai melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sepanjang berkarir di Komisi Anti Rasuah, ini merupakan kali kelima Novel mendapat teror. Juni 2012, mobil Novel ditabrak orang tak dikenal. Kala itu, dia tengah menangani kasus simulator SIM yang menjadikan Joko Susilo sebagai tersangka. Masih dengan cara yang sama, pertengahan 2016, Novel yang mengendarai motor ditabrak orang tak dikenal saat hendak berangkat ke kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tak sampai di situ, pada 2012 Novel pernah dikriminalisasi terkait kematian tersangka pencurian burung walet di markas kepolisian Resor Kota Bengkulu, tempat Novel bertugas sebagai Kasat Sers pada 2004. Novel juga tercatat sempat mendapat surat peringatan atau SP2 pada Maret lalu karena dianggap menghambat kinerja KPK sebelum akhirnya SP2 itu dicabut kembali. Selama ini, Novel banyak memegang kasus besar. Sejumlah kasus besar pernah ditangani Novel Baswedan. Yang terbaru adalah kasus bancakan mega korupsi pengadaan KTP elektronik di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merugikan uang negara hingga 2,3 triliun rupiah. Pada kasus ini, Novel sebagai penyidik bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk mengkonfrontir kesaksian Miriam S. Haryani yang mengaku ditekan oleh penyidik KPK. Menurut Novel, berdasarkan kesaksian di KPK, Miriam justru ditekan oleh rekannya di DPR. Pada saat itu seingat saya yang disebut oleh saudara saksi ini adalah Aziz Samsudin, lalu yang disebut juga atas nama Desmond Mahesa, Masinton Pasaribu, seingat saya atas nama Safrudin Suding, lupa saya namanya depannya. Dan satu lagi saya lupa, tapi dia sebut nama partainya waktu itu. Bukan hanya Novel, sejumlah komisioner KPK juga mendapat teror dari orang tak dikenal dalam kurun beberapa minggu terakhir. Intensitas penyerangan terhadap penyidik KPK ini informasi yang juga penting dalam beberapa waktu terakhir, dalam kurun waktu mingguan, termasuk terhadap Novel dan orang-orang yang bekerja bersama Novel. Mantan pemimpin KPK, Bushro Mukoddas, meminta langkah serius dari Presiden Joko Widodo dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Bushro meminta Presiden membentuk tim khusus yang melibatkan unsur KPK. Suci Bancin, CNN Indonesia. Konferensi pers hari ini. Terima kasih. Novel Baswedan adalah salah satu garda terdepan KPK dalam menyidik sejumlah kasus besar di negeri ini, termasuk yang kini tengah bergulir di persidangan, mega korupsi KTP elektronik. Publik pun berharap polisi segera mengungkap siapa pelaku penyiraman teror tersebut dan benarkah motifnya terkait dengan kasus yang ia tangani saat ini. Apakah ini merupakan bentuk dari corruptors fight back, bahwa koruptor melawan kembali? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Asep Iwan Iriawan yang merupakan akademisi hukum pidana Universitas Padjadjaran. Selamat malam. Bang Asep, terima kasih. Dan juga sudah tersambung melalui Skype Haris Azhar yang merupakan anggota dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang tadi juga menggelar konferensi pers bersama dua mantan ketua KPK begitu atau pimpinan KPK di periode sebelumnya. Selamat malam, Bang Haris. Selamat malam. Baik, Bang Haris, kalau kita lihat perkembangannya sampai sore hari ini, tadi ada pernyataan dari Kapolri begitu ya, membentuk tim khusus yang merupakan gabungan dari Mabes Polri, Polda, dan kemudian dari Polres Jakarta Utara. Ini kabar baik atau bagaimana Anda menilainya, Bang Haris? Begini, ya kita harus apresiasi bahwa Polda atau Mabes Polri membentuk tim gitu ya. Karena juga dari Polres Jakarta Utara, tadi pagi saya juga di rumah sakit ketemu dengan Kapolres Jakarta Utara yang memang sudah cepat ya untuk melakukan tindakan-tindakan penyelidikan untuk memastikan bahwa itu adalah peristiwa pidana. Tetapi konteks
kebiadaban yang terjadi terhadap Novel Baswedan itu adalah bagian dari satu kerja-kerja Novel. Jadi harusnya yang memimpin di depan adalah KPK-nya sendiri. Karena apa yang terjadi terhadap Novel adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan Novel. Karena apa yang dilakukan oleh Novel dan tim penyidik di beberapa kasus, karena juga yang terjadi bukan hanya ke Novel, tapi juga ke beberapa penyidik yang lain di KPK. Nah, saya juga agak bingung melihat posisi dari pimpinan KPK hari ini. Saya pikir Novel sudah punya kontribusi yang besar jauh sebelum 5 orang yang ada hari ini itu menjadi ketua pimpinan KPK. Jadi harusnya mereka paham soal profil Novel, track record dari lembaga KPK, dan harusnya ini menjadi concern mereka untuk mereka memimpin. Apa yang Anda bingungkan, Bang Haris, tentang posisi dari pimpinan KPK? Maksudnya Anda bingung terhadap posisi yang bagaimana? Saya bingung karena harusnya upaya untuk mengungkap kejahatan yang terjadi terhadap Novel tadi pagi itu harusnya menjadi gawe utamanya KPK. Bahwa KPK tidak punya skill untuk membongkar praktek kejahatan, baru kemudian dia bisa duduk bareng bersama Mabes Polri atau misalnya melapor ke Presiden, Pak Presiden, tolong Anda beri tekanan khusus kepada Mabes Polri untuk membantu kami membongkar. Karena ini bagian dari kejahatan korupsi itu sendiri, kekerasan yang terjadi terhadap Novel, teror terhadap Novel, teror terhadap para penyidik KPK, itu karena kerja-kerja pengungkapan korupsinya. Jadi jangan dianggap terpisah. Saya agak prihatin kalau mencoba memisahkan peristiwa kekerasan terhadap Novel seolah-olah berbeda dengan apa yang dikerjakan Novel membongkar kejahatan-kejahatan korupsi. Jadi tidak bisa hanya dilihat bahwa ini kriminal murni begitu ya? Oh bukan, ini bukan kriminal murni, ini kriminal yang begini. Kalau dalam temuan catatan-catatan kami ketemu dengan sejumlah saksi tadi pagi gitu ya, bahwa Novel ini mengalami satu tindak kekerasan atau teror yang tadi pagi terjadi itu dengan perencanaan penggunaan alat-alat atau instrumen-instrumen dengan ditopang oleh informasi dan pemantauan berhari-hari dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ini memang ada support besar terhadap pelaku kebiadaban tadi pagi yang terjadi terhadap Novel. Nah, oleh karenanya patut diduga bahwa ini adalah sebuah kerja kejahatan yang sangat sistematis, yang disupport oleh kekuatan yang besar, yang punya informasi, punya uang cukup, punya kesabaran melakukan berhari-hari, bisa memberdayakan orang dengan kemampuan skill khusus, menggunakan cangkir hanya dengan jumlah sedikit air keras, bisa diarahkan tepat ke mukanya Novel yang mengenai mata. Jadi orang-orang ini nggak semua warga negara Indonesia punya skill kemampuan seperti ini. Nah, siapa yang punya kemampuan seperti ini hanya ada orang-orang tertentu yang tahu siapa orang-orang ini. Ini mengarah kemana kira-kira? Kira-kira mengarah kemana ini? Apakah mungkin ada lembaga khusus yang kemudian juga sebenarnya diindikasi terlibat menurut Anda, Bung Haris? Saya belum sampai sejauh itu dan tidak perlu juga harus pakai embel-embel atau identitas institusi atau lembaga tertentu. Tetapi saya merasa punya keyakinan bahwa sepertinya pihak kepolisian atau pihak intelijen tahu beli air keras itu di mana, penggunaannya hanya diizinkan untuk apa saja, dan data penggunaannya dari mana, atau yang suka menyelundupkan siapa, yang pernah menggunakan siapa. Jadi saya pikir catatan-catatan itu diketahui. Misalnya waktu demo buruh beberapa tahun lalu, ada wartawan-wartawan yang menjadi korban penggunaan air keras. Lalu 2 tahun lalu ada grup band dari Bali yang mendukung gerakan tolak reklamasi Bali, itu juga ketika manggung jadi korban, vokalisnya menjadi korban penyiraman air keras. Jadi artinya penggunaan air keras ini sudah cukup diketahui oleh pihak kepolisian, jadi tinggal mengumpulkan untuk pembelajaran, untuk menarik kesimpulan, dan temuannya bisa dipakai untuk membantu membongkar, membangun profil kira-kira siapa yang suka melakukan ini, dengan cara seperti apa, beli di mana. Dan saya pikir petunjuk-petunjuk dari tadi pagi saya ngobrol dengan beberapa orang, petunjuk di lapangan itu cukup banyak, bisa diolah, dan saya percaya kalau KPK mau maju untuk
membongkar ini, dan saya pikir Mabes Polri punya kekuatan yang cukup untuk membantu KPK membongkar ini. Jadi, menurut saya, kalau dilihat dari apa yang tersisa terjadi dan bisa di follow up, saya pikir ada banyak petunjuk. Ini tinggal soal kemauan atau tidak. Gitu. Ada kemauan atau tidak, gitu aja. Menelusurinya sebenarnya jauh lebih mudah tidak secara dalam proses hukum untuk yang seperti kasus yang seperti ini seharusnya jauh lebih mudah tidak? Jauh lebih mudah. Perkara pembunuhan, perkara lain juga terbongkar. Masa ya orang tadi Haris bilang kan dengan udah terstruktur masif itu gampang sebenarnya kan. Kalau ini tidak terbongkar aneh gitu kan. Nah saya lihat sepakat dengan Haris ya. Tapi sisi lain. Ini Novel ini kan ibarat kalau main bola striker kan, penyerang. Nah ketika nyerang gol terus, pasti yang kegolan ini kan pasti orang-orang ini yang melakukan ini. Jadi betul yang dikatakan Haris, bahwa harusnya ini kan di dalam rangka di pasal 2122 menghalangi penyelidikan. Karena jelas ketika Novel menggolkan mereka takut terbongkar. Apalagi perkara-perkara besar yang sedang ini kalau Novel dan kawan-kawan takut terbongkar. Kalau terbongkar pasti kaptennya harus dihajar duluan kan. Nah serangan balik dari para koruptor. Jelas saya berani mengatakan yang melakukan ini jelas tokoh-tokohnya adalah para koruptor. Bisa dipecah. Jadi kalau kita lihat judul kita hari ini dengan tanda tanya Corruptors Fight Back, ini Anda sudah meyakinkan ini jelas sangat. Bukan tanda tanya lagi. Bukan tanda tanya lagi, itu udah petunjuk apa? Kan tidak mungkin sekarang. Kan bayangkan di lingkungan masyarakatnya Novel orang beribadah. Pasti musuhnya Novel itu pasti tadi goalnya adalah orang-orang koruptor. Bisa koruptor dulu yang sudah diselidiki, sudah masuk, tapi tipis. Saya yakin sekarang ada perkara-perkara besar yang ditangani Novel, itu yang melakukan. Karena kan akan terbongkar. Dan sekarang kan boleh dikatakan ini Novel ini kan serangan sangat hebat dan gol terus kan. Ini di go Maradonanya kalau Argentina kan. Nah ini pasti serangan balik. Dan tapi saya pikir yang perlu dilakukan sekarang, makanya benar kata Haris tadi, ini kan kaitannya dengan korupsi. Jadi karena memang hal tindakan pidana korupsi, dia harus diselesaikan oleh KPK, leadernya. Tapi memang mimpin KPK harusnya. Karena ini berkaitan dengan bagaimana Novel di KPK. Akan ditutupnya tadi gol ini dihalangi oleh mereka supaya nggak kena kan. Jadi berkaitan dengan tindak pidana korupsi satu. Betul juga ada penganiayaan, biarlah polisi mengerjakan tadi yang penganiayaan pidananya. Tapi yang utamanya justru ini kaitannya dengan para koruptor yang serangan balik tadi. Nah ini yang harus dilakukan. Tapi perlu diingat juga, jangan sampai ini sampai pecah di jalan, terputus jalurnya kan. Maksudnya seperti apa? Gini contohnya, ini kan yang dihadapi kan istilahnya kelas kakap lah, ya jadi para genderuwo yang baru turun dari neraka baru turun ke bumi gitu kan. Nah ini kan tidak mungkin melakukan dia pelakunya, pasti akan bertahap. Nah jangan sampai nanti misalkan antara intelektual dader dengan eksekutornya beda. Eksekutor kan pasti tidak tahu apa-apa ya, tapi ini aktor intelektual, ini akan bertahap-tahap, jangan sampai nanti kena ini terputus. Kan banyak kasus-kasus tidak sampai kepada aktornya. Yang kita pentingkan ini kan aktor yang sebenarnya tadi ada di gol tadi, di gawang tadi, para koruptor. Kalau ini kan suruhan, nggak mungkin dong. Orang ini kan para begundal biadab dan brutal ini kan orang yang nggak punya pikiran semua kan. Pikiran cuma duit karena disuruh kan. Nah ini kalau ini coba nanti ditangkap atau ditembak atau tidak selesai, justru bagaimana kaitan ini kepada aktor supaya nanti kaitan yang dikatakan Haris benar bahwa ini adalah mereka yang sedang diselidiki oleh Novel di KPK. Kan nggak mungkin musuhnya Novel pasti orang-orang sedang diselidiki oleh KPK. Nggak mungkin kriminal. Ya sekarang gini lah. Novel itu kan berapa kali kan berhadapan dengan kriminal, bahkan sampai dikriminalisasi. Nah sekarang kalau kasus-kasus yang mundur ke belakang kan tidak ada berhadapan dengan preman-preman alun-alun, preman terminal. Mungkin mereka akan menjadi aktor intelektualnya. Premannya kan tadi, yang Indra Isyilid katakan dalam tanda petik oknum-oknum dari lembaga-lembaga, tokoh-tokoh, selebritis, pasti di situ. Saya berani mengatakan lah, itu bukan persepsi, tapi petunjuk itu kena kok. Nah, sekarang kan berapa hari udah ketahuan, cangkir ketahuan, jenisnya ketahuan, polanya habis subuh ketahuan. Ini kan petunjuk yang saya bilang, ini sebenarnya gampang untuk dibuka. Itu kan keahlian penyidik kan, bagaimana. Tinggal sekarang dilokalisir, yang dihadapi oleh Novel dan kawan-kawan perkara apa. Tinggal di situ yang sedang dibuka. Sekarang kan nampak bersama perkara-perkara besar yang ini tujuannya adalah mengungkap siapa aktor intelektualnya. Harus. Kalau cuma menangkap eksekutornya maka akan sia-sia. Sia-sia kan tidak nyambung nanti kalau apalagi kalau dia selesai di jalan. Baik. Kita pernah punya pengalaman seorang pegiat anti korupsi dari ICW Tama S. Langkun juga sempat mengalami kekerasan fisik, kalau tidak salah itu pembacokan ya kalau tidak salah. Nanti kita akan jelaskan, dengarkan cerita dari Tama S. Langkun secara langsung, tapi setelah break ini. Dan apakah memang kasus dari Tama ini terungkap? Apakah kemudian bisa terlihat siapakah aktor intelektual yang melakukan ini? Kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut.
Baik, terkait dengan teror terhadap Novel Baswedan, benarkah ini adalah wujud dari Corruptors Fight Back? Pertanyaan ini saya kembali ulang, walaupun tadi sudah sempat dijawab oleh Kang Asep bahwa ini adalah benar Corruptors Fight Back. Tapi kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari para pimpinan KPK terkait dengan teror terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan berikut ini. Penyidik itu memiliki hak ya untuk punya kewenangan untuk memiliki senjata. Tapi tidak semua penyidik juga suka memakai senjata, tidak semuanya. Tapi ada disiapkan oleh KPK untuk itu. KPK sudah bekerja sama dengan Mabes Polri dan terima kasih kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolri yang telah menurunkan tim di lapangan untuk mengecek lebih lanjut tentang kira-kira siapa yang melakukan hal tersebut. Ya, untuk melindungi Novel, tentunya kami akan merapatkan rapat hari ini dan meminta kepada Mabes Polri dan Polri sangat akan memberikan dukungan untuk perlindungan. Hanya itu dulu, hal-hal yang lain. Ya, akan ada penjagaan ekstra untuk penyidik-penyidik KPK sekarang. Terima kasih. Itu tadi respon dari para pimpinan KPK. Saya ingin menanyakan tanggapan dari Bung Haris Azhar. Bung Haris, tadi ada para pimpinan KPK sudah menyebutkan untuk melindungi para penyidik KPK atau pegawai KPK, terutama penyidik begitu ya, dilengkapi dengan senjata api dan juga akan mengupayakan lebih lanjut. Menurut Anda jawaban ini cukup tidak? Ya, itu mah standar aja yang harusnya nggak perlu tunggu Novel dikirim, dikasih air keras seperti ini baru bicara seperti itu. Dan sepertinya memang harusnya lembaga sebesar KPK itu besar tuh dalam artian bukan hanya dalam soal jumlah besarnya bangunan atau jumlah pegawainya, tapi juga isu atau prioritas yang dikerjakan. Itu menggambarkan besarnya lembaga itu. Harusnya juga dilengkapi dengan ketika penanganan kasusnya meningkat, ditingkatkan juga dengan fasilitas-fasilitas untuk membuat kenyamanan kerja. Kenyamanan itu dalam artian juga aman dan bisa menghasilkan suatu produk kerja yang luar biasa. Nah, itu harusnya dipikirkan, tidak perlu harus menunggu peristiwa seperti Novel Baswedan ini. Dan ini juga penting, harus dilakukan audit terhadap KPK. Apakah di dalam KPK itu lebih banyak gosip, lebih banyak intrik, lebih banyak manipulasi, lebih banyak para pekerja di KPK yang tidak kontributif, atau lebih banyak fasilitas yang dibangun untuk mengoptimalkan kerja-kerja. Jadi harus diaudit juga. Dan saya pikir lembaga sebesar KPK punya Novel Baswedan sendiri tergabung dalam wadah pekerja KPK. Harusnya bisa meminta mereka untuk membantu mengaudit apakah para pekerja itu sudah dapat support dari para pimpinan. Apakah misalnya para pimpinan sudah bekerja untuk menyampaikan. Bung Haris? Terputus audio Anda, Bung Haris. Baik, kami akan mencoba menghubungi kembali Bung Haris Azhar, tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan simak terlebih dahulu beberapa pernyataan dukungan dari Pak mantan pimpinan KPK terhadap Novel Baswedan berikut ini. Kejadian seperti ini, kalau tidak pernah berhasil dituntaskan, maka dia akan tidak pernah berakhir. Upaya pemberantasan korupsi tengah ditikam di ulu hatinya. Dalam salah satu nawacitanya dikemukakan bahwa negara tidak ingin absen. Nah, sekarang mudah-mudahan ini bisa dijadikan momentum. Apakah negara absen atau negara gagal dalam memberikan jaminan sekuritas bagi pihak-pihak yang sekarang sedang menjalankan upaya pemberantasan korupsi secara serius. Lalu terburu-buru untuk menuduh pihak lain terlibat. Walaupun juga saya tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan segala bentuk tindakan penyidikan yang sekarang sedang dilakukan oleh Novel Baswedan dan teman-teman penyidik lainnya. Itu bentuk kebiadaban. The real terrorism itu ya kayak gini nih. Nah, yang masalahnya yang diteror itu bukan person Novel saja,
Tetapi novel bagian dari KPK. KPK sedang concern, sedang fokus ke jenis-jenis korupsi yang kategori grand corruption. Untuk iktp termasuk di dalamnya itu. Novel ketua satgasnya. Presiden harus turun tangan langsung membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku itu. Baik, kita akan lihat bahwa data-data berikut ini bahwa sebenarnya penyidik senior KPK Novel Baswedan ini bukan kali pertama mendapatkan teror ataupun mendapatkan serangan ketika sedang menangani kasus-kasus besar. Saya akan tunjukkan kepada Anda sejumlah data dalam infografis berikut ini. Pada Juni 2012 ketika Novel memimpin, baik kita ulangi terlebih dahulu ya, kita stop terlebih dahulu datanya di situ. Pada Juni 2012, baik. Ya, pada Juni 2012, ini adalah aksi teror terhadap Novel Baswedan. Pada Juni 2012, ketika memimpin penangkapan Bupati Buol, Amran Batalipu, teror yang dialami adalah mobil yang ditumpangi Novel Baswedan diserang oleh loyalis Amran dan ditabrak dengan mobil lainnya. Ini yang pertama begitu yang dialami oleh Novel Baswedan, paling tidak yang mencuat ke publik. Lalu pada tahun yang sama, tapi di bulan Oktober 2012, ini 2 hari setelah penetapan Irjen Pol Joko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi simulator SIM. Kita ingat bahwa kasus ini yang kemudian memicu cicak versus buaya jilid 2 begitu ya. Antara KPK berhadapan dengan pihak kepolisian saat itu. Teror yang dialami adalah tim Bareskrim Polri memburu Novel dan berencana menangkap di gedung KPK. Alasannya adalah Novel merupakan tersangka kasus kematian tersangka pencurian sarang burung walet semasa Novel menjabat Kasat Serse Polres Bengkulu. Kita lihat teror terhadap Novel selanjutnya. Ini teror yang ketiga. Pada tahun 2016, Kejaksaan Negeri Bengkulu melanjutkan proses penuntutan Novel. Wacana pemecatan Novel sebagai penyidik KPK, Kejaksaan Agung saat itu mengeluarkan SKPP penghentian tuntutan kepada Novel di tahun yang sama. Ya, lalu aksi teror selanjutnya. Masih tahun 2016 ketika Novel hendak berangkat menuju KPK dari kediamannya, teror yang dialami Novel adalah Novel ditabrak sebuah mobil dan sempat terpelanting dari motor. Baik, di teror yang selanjutnya, teror yang dialami Novel Baswedan selanjutnya pada 11 April 2017 atau hari ini, tepatnya subuh tadi, ketika Novel dalam perjalanan pulang usai sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Teror yang sama-sama kita ketahui menjadi pemberitaan utama hari ini. Novel dihampiri oleh 2 pria tak dikenal yang menggunakan sepeda motor. Pelaku langsung menyiram air keras dan terkena muka Novel Baswedan. Jadi kalau secara umum kita coba menyimpulkan begitu ya, ada teror yang berupa teror dalam arti kriminalisasi, kemudian ada teror dalam bentuk fisik dan beberapa kali itu terjadi, ditabrak diserempet oleh mobil begitu, dan hingga hari ini juga merupakan penyiraman air keras ya. Itu adalah beberapa teror yang dialami oleh Novel Baswedan. Baik, saya akan juga bertanya dengan narasumber yang sudah bergabung saat ini, Tama S. Langkun, pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch. Selamat malam. Malam, Mas Baik, Bang Tama ini kan dulu pernah mengalami hal serupa ya. Ketika waktu itu lagi giat-giatnya mencoba untuk mengungkap kasus apa itu waktu itu? Waktu itu kasus rekening mencurigakan di kepolisian. Rekening mencurigakan, rekening gendut di kepolisian ya. Gendut, betul. Saat itu kemudian yang dialami oleh Bang Tama apa waktu itu? Bisa kita ceritakan lagi agar kita bisa kalau soal apa yang dialami ya, kita nih yang memang mengurusi soal korupsi begitu ya banyak ya. Di antaranya yang berupa ancaman begitu ya, ancaman dia via SMS, via telepon. Itu sering dialami. Yang tidak dikenal ya. Dulu awal memang sering begitu ya. Karena itu kan bagian dari upaya agar kasusnya berhenti atau paling tidak orang yang sekarang sedang bekerja di rute ini itu dia ngerasa terganggu dan dia berhenti. Itu kan harapannya sebetulnya. Nah, itu bisa naik eskalasinya bisa menjadi yang lebih nyata, misalnya pemukulan ya, penganiayaan. Nah, pada waktu itu memang ada upaya yang seperti rasakan lah ya, ditabrak di jalan, kemudian dipukulin di jalan, ada sekitar 29 jahitan di kepala saya pada waktu itu. Ini masih ada nih ya, sisanya ini bekasin sini ya, masih ada ya? Masih ada.
Itu Bekasnya yang- masih ada, pelakunya sudah terungkap belum? Nah, sampai sekarang itu belum ketahuan ya. Nah. Padahal Pak Presiden juga sudah janji pada waktu itu ya. Itu sempat datang ya, waktu sempat itu datang Presiden pada waktu SBY itu, ya, waktu itu datang ya, menjenguk Betul Anda ya. sekali, betul. Dan sampai sekarang belum Sampai terungkap. sekarang belum ketahuan. Bahkan sudah ada mungkin berganti beberapa Kapolri ya, dan setiap Kapolri kan pasti kita samperin ya, dalam tanda kutip kita samperin atau kita sambangi bahwa ini gimana perkaranya, gimana pengungkapannya, dan sampai sekarang memang belum ada update begitu ya. Bagaimana hasilnya? Kang Asep gimana ini? Ya, kan saya bilang. Kita patut optimis tidak kasus Novel Baswedan ini Ya. terungkap? Kalau yang dialami Tama Langkun saja sudah tidak Tama umum misalkan ya. Kalau ini sebenarnya kan udah tinggal lokalisir. Sekarang bagi yang dihadapi oleh Novel itu kan senangannya perkara apa saja. Dilokalisir di situ aja. Kan musuhnya jelas di situ. Saya berani mengatakan kalau tidak mengatakan itu tinggal dilokalisir. Ya siapa yang sekarang lagi diselidiki dibuka oleh Novel. Musuhnya cuma itu kok. Yang Novel nggak punya musuh lain. Musuhnya para koruptor itu. Dan ini serangan baliknya jelas. Nah ketika diteliti tinggal bagaimana kaitannya preman-preman begundal-begundal ini dengan para begawan-begawannya kaitannya kan. Harus ada kaitan. Kalau ini nggak dibuka nggak selesai persoalan. Karena tujuannya kan bayangin. Sekarang kan jelas arahnya ke mata. Ini kan udah terencana, terstruktur, masih udah ketahuan. Jadi pengintaian pun sudah dilakukan pasti Beberapa hari ya. sekarang kan Novel mengatakan beberapa kali-kali. Jadi kalau misalkan ini tidak terungkap, ini kan jelas udah istilahnya ruang lingkupnya ketahuan. Kalau Tama memang ruang lingkupnya jelas, cuman terlalu umum kan. Maklum lah, yang misalkan ya jangan jeruk makan jeruk kalau Tama. Kalau ini kan jelas yang dihadapinya siapa. Masa ini kalau lokalisir nggak bisa, ya? Orang semua tahu gitu kan. Kalau ini tidak bisa dilokalisir, ya cyanida aja terbongkar atau yang lain nggak bisa ini nggak bisa. Kasus cyanida maksudnya terbongkar gitu ya. Apalagi yang ini harusnya dari pengintaian saja udah ketahuan polanya seperti apa. Jangan sia-sia lagi lah. Cyanida udah ada, jangan ada sia-sia lagi gitu kan. Saya kira kalau ini nggak dibongkar, kalau saya lebih tertarik tadi benar yang katakan Haris, ini kaitannya dengan korupsi. Ini pasal 222 kan menghalangi penyelidikan. Jadi ini yang diarahkan terus ke saya dengan sangat menyesak sekali lah. Benar saya Haris yang katakan, bagaimana pimpinan KPK ini, ya, begitu kapten kita ini si Novel ini kan, para manajernya membimbing ini, penyidik-penyidik membuka aib ini kan, kaitannya dengan korupsi. Kalau penganiayaan menyebab itu mah soal gampang kan. Nanti kalau udah terungkap. Jadi Anda melihat ini seolah ada kesan hanya memisahkan ini kriminal begitu. Murni. KUHP 351, 369 dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini bagaimana berhadapan dengan para serangan balik para mafia. Pasal berapa berarti disebutkan? 2122. Penghalangan obstacle of justice. Obstacle of justice. Oke. Baik, kita akan langsung bergabung bersama juru bicara KPK Febri Diansyah. Selamat malam, Bung Febri. Selamat malam Mas Indra, Kang Asep, Mas Tama. Selamat malam. Malam, Mas Febri. Bung Febri, kita tadi sempat mendengarkan ini kritik terhadap KPK kemudian akhirnya, terutama kepada pimpinan KPK. Harusnya menjadi atau menempatkan diri sebagai tim yang memimpin begitu ya, menjadi pemimpin untuk tim khusus yang dibuat oleh Polri sehingga berada di depan untuk mengungkap kasus ini. Jadi seolah-olah tidak memisahkan ini kriminal murni, tetapi juga rupanya ini adalah ada upaya untuk menghalangi penyidikan ataupun menghalangi penegakan hukum begitu, Bung Febri. Tanggapan Anda, Bung Febri, seperti apa? Ya, tentu saja di tahap awal ini kita memang belum bisa menyimpulkan secara spesifik ini terkait dengan apa. Tapi kami sudah menyampaikan sikap secara tegas juga tadi, dan pimpinan juga sudah menyampaikan bahwa jika ini ditujukan misalnya untuk mempengaruhi kerja-kerja KPK atau membuat KPK bekerja lebih lambat, maka kita katakan bahwa KPK akan tetap bekerja keras untuk menangani sejumlah kasus korupsi, termasuk juga sejumlah kasus yang sebelumnya ditangani oleh Novel Baswedan. Itu yang pertama yang kita tegaskan. Yang kedua tentu kita prioritas saat ini dengan aspek kesehatan dari pegawai kita, Novel Baswedan, agar bisa pulih seperti sedia kala. Dan untuk penanganan perkaranya kami juga tentu saja melakukan terus-menerus koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melihat perkembangan perkara ini atau informasi-informasi yang ditemukan, dan ke depan kita berharap ada titik terang terkait dengan pelaku dalam perkara ini. Baik, Bung Febri, kira-kira apa yang diharapkan oleh KPK? Karena kalau misalnya kemudian ini dikatakan adalah kriminal murni saja misalnya, maka ketika nanti tertangkap, yang tertangkap adalah eksekutor. Sementara tadi kita sempat berbincang dan menduga jelas bahwa ini tentu saja ada aktor intelektual. Siapakah aktor intelektual itu? Tadi kita membahas dengan Kang Asep bahwa ini tentu saja lawan dari Novel adalah koruptor yang kasusnya tentu diselidiki apakah yang sekarang ataukah yang dulu-dulu begitu. Masalahnya seperti itu. Tidak merujuk ke satu kasus saja tentu saja. Tapi garis bawahnya adalah pasti ini adalah koruptor. Nah,
apakah KPK juga mengharapkan bahwa yang terungkap ini tidak hanya eksekutor di lapangan yang melakukan penyiraman air keras itu, tapi juga tentu saja aktor intelektual di belakang itu? Ya, tentu saja tidak hanya siapa yang melakukan pada hari H itu saja atau tadi pagi ya. Tentu harus dilihat motifnya apa, siapa yang menyuruh lakukan dan itu dalam konteks apa dilakukan. Itu butuh pencarian informasi sebelum kami menyimpulkan secara langsung misalnya pada saat ini itu terkait dengan penanganan perkara atau tidak terkait dengan penanganan perkara. Kami tentu bekerja berdasarkan pembuktian-pembuktian tersebut dan saya kira ada perintah yang cukup tegas juga dari Presiden Jokowi tadi yang memerintahkan Kapolri dan mengatakan Kapolri untuk mengusut tuntas hal ini. Pengusutan tuntas ini tentu dipandang sebagai pengusutan sampai ke akar-akarnya. Artinya kalau ada eksekutor tadi pagi dan sebelumnya kalau ada pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat atau menyuruh atau aktor intelektualnya, tentu itu menjadi PR ke depan untuk ditangani lebih lanjut. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Bung Febri. Kami minta waktu sejenak saja lagi untuk melanjutkan perbincangan ini. Bagaimana nasib penanganan kasus-kasus yang saat ini juga dipegang atau dipimpin langsung oleh Novel Baswedan, sementara Novel sendiri saat ini sedang menjalani pemulihan kesehatan. Tentu saja informasi yang kami terima, observasi untuk apakah dilakukan operasi atau tidak saja sudah memakan waktu 1 minggu. Kita akan segera mengulas ini lebih lanjut. CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali. Baik, saya kembali ke juru bicara KPK Febri Diansyah. Bang Febri, kalau melihat kondisi Novel sampai saat ini, apakah ini kemudian akan menghambat kerja-kerja penyidikan dari KPK sendiri dalam berbagai kasus besar misalnya yang kalau diketahui publik sekarang ini kan adalah mega korupsi IKTP. Nah, apakah kemudian dengan absennya Novel Baswedan ini maka akan menghentikan ini atau sebenarnya tidak berpengaruh? Penanganan kasus korupsi di KPK tentu dilakukan oleh tim. Jadi ketika sprindik atau surat perintah penyidikan dilakukan, itu ada sejumlah tim yang menangani. Untuk kasus-kasus yang eskalasinya cukup besar dan dipandang lebih kompleks, itu bisa terdiri dari lebih banyak orang. Tadi kami sudah membicarakan secara internal, ada pimpinan dan ada pihak-pihak yang terkait di internal KPK dan kita meyakini bahwa kita tetap akan bekerja menangani kasus-kasus tersebut. Tentu dengan komposisi yang agak sedikit berubah pasca satu orang Kasatgas yang juga menangani kasus ini kemudian tidak bisa bekerja secara aktif saat ini karena kejadian tadi pagi. Namun secara umum kita akan manfaatkan sebagai penambah semangat bagi teman-teman di penyidik tentu saja bahwa memang perkara yang kita tangani ini sebesar apapun perlawanan balik yang dilakukan akan tetap kita tuntaskan semaksimal mungkin. Kalau kita lihat teror terhadap penyidik-penyidik KPK atau pegawai-pegawai KPK ini kan bukan pertama kali terjadi begitu ya Bung Febri, kita tahu ada beberapa kali dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita mencoba untuk melihat atau mengevaluasi lagi kira-kira apakah kejadian yang menimpa Novel Baswedan hari ini sebelum-sebelumnya ada teror-teror awal terhadap KPK atau mungkin pegawai KPK yang lain? Ya, seperti yang sudah muncul di sejumlah pemberitaan juga ada tekanan-tekanan atau teror-teror yang sebelumnya juga diduga terjadi ketika kita menangani sejumlah kasus-kasus besar terhadap penyidik KPK ataupun kejadian-kejadian yang terkesan itu tidak merupakan teror secara langsung tapi itu terjadi. Nah, itu memang terjadi sebelumnya dan sebenarnya sebagian besar atau hampir secara keseluruhan teman-teman di penyidik menyadari hal itu sejak memutuskan untuk masuk dan bekerja di KPK khususnya dalam penanganan perkara. Namun memang ke depan ini menjadi PR juga, menjadi concern juga secara kelembagaan bagi KPK, terutama untuk mitigasi resiko dalam pelaksanaan tugas.
Apakah tugas seorang penyidik, tugas di jaksa penuntut umum, atau tugas-tugas pegawai KPK yang lainnya. Mitigasi risiko ini memang menjadi penting, selain memang dukungan dari publik dan hal-hal lain itu menjadi sangat krusial untuk tetap membantu KPK bisa bekerja secara maksimal. Bentuknya seperti apa mitigasi resiko itu nantinya, Bung Febri? Karena kita khawatir publik yang sangat mendukung KPK misalnya, kemudian ketika banyak terjadi teror dan juga serangan-serangan seperti ini akan justru membuat KPK down. Saya kira tidak. Kalau untuk pekerjaan tetap kita akan lakukan pekerjaan berdasarkan tugas yang memang didapatkan oleh KPK di Undang-Undang 30 tahun 2002, dan kami sadar betul bahwa dukungan dan harapan dari masyarakat sangat tinggi terhadap KPK untuk menuntaskan sejumlah perkara-perkara, terutama perkara-perkara besar yang sangat disorot oleh publik saat ini. Itu menjadi PR dan concern bagi KPK. Tadi sudah kita tegaskan bahwa KPK akan menangani perkara tersebut, tetap akan berada di jalur hukum untuk memaksimalkan penuntasan sejumlah perkara korupsi itu. Dan saya kira semangat dari Novel Baswedan juga sama, dan semangat itulah yang kemudian kami lipat gandakan di KPK tentu saja dalam penanganan sejumlah perkara korupsi. Baik, kita ini tentu saja ingin berpikir optimis begitu ya, bahwa kasus yang dialami Novel Baswedan bisa segera terungkap, tapi tidak hanya pelakunya di lapangan, tetapi juga aktor intelektualnya siapa yang mendesain ini. Saya ingin berkaca lagi pada kasus yang pernah dialami Bung Tama, kira-kira Bung Tama. Kalau berkaca pada kasus yang dialami Bung Tama, kira-kira kasus Novel ini Anda sebaiknya sarankan bagaimana agar benar-benar kalau kasus Anda sendiri tidak terungkap. Iya, jadinya akan melihat publik pun jadi lupa begitu loh ini. Ya memang yang pertama kan kita perlu anggap ini bagian dari resiko pekerjaan ya. Tetapi itu bukan hal yang tidak bisa diminimalisir. Nah tentu yang paling pertama adalah upaya penanggulangan terhadap perkara yang sudah terjadi. Maksudnya adalah ini Novel sedang dalam target. Tentu saja upaya proteksi terhadap Novel ini harus betul-betul serius. Dan upaya buat mengejar Novel ini kan bukan yang kali pertama. Dia sudah berkali-kali dikejar, berkali-kali dicoba, dan bagusnya masih selamat ya. Dia nggak langsung mati begitu. Nah menurut saya ini ke depan harus jadi semacam proteksi, karena biar bagaimanapun pasti ini akan mengganggu proses pengungkapan perkara ya. Walaupun perkara sudah di penuntutan, tetapi kan Novelnya terakhir masih dipanggil kok ke sidang untuk dimintai keterangan, dikonfrontir dengan pihak saksi. Nah menurut saya fungsi Novel sangat vital, itu yang pertama, meskipun kerjanya tim. Nah yang kedua, kita juga harus lihat kekhawatiran kita ada semacam demotivasi atau demoralisasi ya terhadap yang lain. Walaupun tadi Bung Febri mengatakan akan kita lipat gandakan semangatnya, tetapi faktanya kan ini terancam. Orang dengan mudahnya dan dengan rentannya, orang sekelas Novel itu bisa disiram setelah sholat. Ini menurut saya semacam mungkin SOP yang tidak bekerja, mungkin ada kecerobohan atau yang lain-lain. Karena ini sesuatu yang sebetulnya bisa diukur kan. Waktu-waktu jam 5 subuh, jam setengah 5 subuh itu kan sebetulnya waktu yang cukup rentan sebetulnya. Ketika dia keluar rumah, menangani perkara besar, apakah ini soal SOP, apakah ini soal proteksi. Menurut saya itu menjadi hal yang perlu dievaluasi kalau dimensinya mitigasi resiko. Nah yang berikutnya adalah soal healing ya. Kita juga perlu ada upaya-upaya selain dia disembuhkan secara fisik, tentu secara mental pun juga Novel harus didampingi begitu. Dan upaya mendukung yang dilakukan oleh kita sekarang sebetulnya upaya untuk itu. Jadi Novel nggak sendiri. Gelombang untuk mendukung dia dari pagi ini kan sudah berkali-kali. Kelompok yang tua-tua, yang tokoh-tokoh senior-senior begitu, sampai yang paling muda sudah datang. Bahkan besok pun juga akan dilakukan juga oleh kelompok-kelompok lainnya. Menurut saya ini menjadi penting karena upaya ini nggak bisa dibiarkan. Satu sisi memang kita harus juga mengkritik negara, karena ini juga lagi-lagi bicara soal kekosongan. Negara absen nih untuk memproteksi. Anda melihat ini negara absen? Menurut saya ini berulang begitu ya. Novel sudah berulang. Bahkan kalau kita mau review lagi, pimpinan juga harus bertanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu pimpinan ngotot kok mau SP2 Novel. Ini kan orang-orang yang seperti ini saya tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan begitu. Dalam kondisi yang ini kan kritis. IKTP ini perkara yang susah. Yang lain-lain misalnya ada Bakamla yang menurut saya juga ada resisten dalam perkara-perkara yang ditangani oleh KPK. Ini kasus korupsi yang lain ada banyak juga ditangani Novel ya. Persis. Jadi kan ini kita juga harus lihat ya. Nah kemudian juga mungkin sisi lain juga kita bisa lihat juga jangan-jangan juga ada yang memanfaatkan momentum dalam kondisi yang seperti sekarang ini kan sedang kisruh
dalam kondisi yang nggak begitu stabil ya dalam konteks politik begitu penyidik disiram ini kan akan menjadi isu yang besar. Nah boleh jadi ada pihak lain juga yang mengambil keuntungan. Itu ada banyak kemungkinan. Tentu pertama memang tugas ini diberikan kepada kepolisian, dia harus betul-betul menyelesaikan. Nah di sisi lain menurut saya juga ada usulan yang menarik dari tadi disampaikan dalam sejumlah pertemuan. Ada tim yang dibuat. Jadi memang tim ini dibentuk untuk semacam evaluasi mengawal perkara-perkara sehingga betul-betul selesai. Jadi tim ini nggak cuma sekedar dari kepolisian, bukan dalam konteks nggak percaya sama kepolisian, tapi evaluasi misalnya novel ditabrak, apa penyelesaian kasusnya? Novel diteror, sampai sekarang nggak ada kabarnya. Ini kan sebenarnya kondisi-kondisi yang negara nggak. Lalu bagaimana kita berharap dengan tim-tim yang sudah dibuat nanti ini? Makanya kemudian tim ini kan punya tanggung jawab untuk memastikan kalau misalnya dia macet, itu di mana macetnya? Kalau dia nggak selesai, kenapa nggak selesai? Sehingga ini terus ada yang dalam tanda kutip menekan, ada yang juga mengkontrol. Tidak lolos begitu aja. Oke, perkara kita percayakan kepada penegak hukum lainnya. Sampai sekarang kan nggak ada hasilnya. Nah, dengan adanya pendampingan, paling tidak, kalau di kemudian hari akan ada upaya untuk melakukan evaluasi, kita bisa lihat mana-mana yang nggak kerja. Atau jangan-jangan memang sengaja dibuat tidak ya dibuat diam, atau memang yang kemungkinan lainnya adalah emang ini perkara yang mungkin pelakunya sangat profesional, nggak bisa diidentifikasi oleh CCTV dan segala macam, itu ada banyak kemungkinan. Tetapi dengan adanya itu menurut saya itu bisa meminimalisir soal perkara ini nggak selesai. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Kalau pelakunya profesional menjadi petunjuk baru lagi sebenarnya. Begitu ya. Berkali. Makanya saya bilang perlu tadi katakan pertama, misalkan kontinuitas, rutinitas, progresnya ketahuan. Jangan sampai sekarang kayak lagu lagi top, ribut nanti hilang gitu kan. Nah, terus ada kelanjutannya harus dilihat progresnya sampai mana. Jadi yang tadi ketika misalkan novel di kasus pertama, kasus kedua, kasus tiga sampai mana supaya akan ketahuan benang merahnya. Sampai yang terakhir yang meledak ini kan harus jadi ketahuan siapa. Nah kalau ini nggak dapat, nah karena ada bunyi aja, jangan-jangan hilang lagi dengan sendirinya, itu yang kita khawatirkan. Mungkin garis bawahnya adalah untuk benar-benar mengungkap tuntas seperti yang diinginkan Presiden Jokowi ya. Kasus novel ini tidak hanya melihat sisi novelnya, tapi melihat sisi KPK juga. Betul. Dan berhenti berpikir bahwa ini adalah kasus kriminal biasa. Itu harus dikesampingkan. Walaupun memang ada kriminalnya, ada penyiram untuk kriminal, tapi di balik itu yang lebih penting. Nah, ini kan menggagalkan tadi sejak awal saya katakan. Artinya apa? Ketika misalkan sekarang Presiden perintahkan Kapolri, ya bukan tidak percaya betul kata Tama kepada Polri, tapi ada yang mengikutin ini. Ini kan masyarakat koalisi masyarakat sipil, ICW dan kawan-kawan ini kan bisa ngikutin terus. Nah ini harus pimpinan KPK harus melibatkan terus. Pimpinan KPK pun juga harus aktif di situ ya. Bagaimana peran serta masyarakat membantu ini supaya ini harus ada penyelesaian. Jangan sampai nanti hilang, ada muncul lagi hilang. Soalnya ada pengalihan. Kalau pengalihan sedangkan itu tadi saya katakan di awal, novel ini kan strikernya, kapten kesebelasan. Kalau kesebelasan tidak dikawal, tidak dilindungi, tidak diprotek, bahaya gitu kan. Di-tackling terus begitu ya. Harus sampai selesai. Kita masih akan ulas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pada saat itu seingat saya yang disebut oleh saudara saksi ini adalah Aziz Samsudin, Desmond Aziz Samsudin, lalu yang disebut juga atas nama Desmond Mahesa, Masinton Pasaribu, seingat saya atas nama Safrudin Suding, lupa saya namanya depannya. Dan satu lagi saya lupa, tapi dia sebut nama partainya waktu itu, terus minta penyidik membukakan di internet untuk di Komisi 3 dari partai yang disebut ini siapa saja. Dan kemudian yang bersangkutan menunjuk, oh yang ini orangnya. Nah, itu yang kemudian kami lakukan sehingga kami tahu waktu itu jumlahnya 6 orang, cuman saya agak lupa yang satunya namanya yang mulia. Ya itu tadi kami hadirkan cuplikan persidangan di mana Novel Baswedan muncul ke publik ya, karena memang sengaja dihadirkan, diperintahkan oleh persidangan untuk hadir dengan agenda konfrontir dengan saksi Miriam S. Haryani. Kenapa dikonfrontir? Karena saat itu Miriam mengaku ditekan oleh penyidik KPK, tetapi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik ini justru penyidik KPK Novel Baswedan menyampaikan bahwa justru yang meminta Miriam untuk
mencabut BAP-nya dan ditekan adalah nama-nama yang tadi disebutkan oleh Novel Baswedan. Itu adalah dokumentasi pada tanggal 30 Maret di persidangan kasus mega korupsi KTP elektronik. Tapi itu ada salah satu ya kemunculan Novel ketika menyampaikan beberapa nama tadi. Tapi juga mungkin catatan Anda Novel sendiri ini ada beberapa kali atau beberapa kasus juga yang ditangani yang lain. Jadi catatan Anda yang Anda simak seperti apa? Yang saya lihat kan Novel ini memiliki peran yang sentral ya. Apalagi juga dia menjadi Kasatgas ya, kepala Satgas untuk perkara-perkara yang sangat-sangat sensitif dan strategis. Menurut saya kalau perkara itu dia semakin sensitif, semakin besar perkara itu maksudnya bukan cuma sekedar kerugian negara yang besar, tetapi juga aktor yang terlibat juga kelas high rank begitu ya, kelas atas. Itu juga menjadi sangat-sangat sensitif. Artinya upaya fight back-nya pasti ada. Nah, yang saya lihat tadi misalnya ada IKTP, kemudian yang sekarang sudah mulai bergulir misalnya kasus Bakamla, kemudian yang lain-lain ya. PT PAL misalnya, itu kan semua juga menurut saya ada sisi-sisi yang ini juga cukup sensitif sebetulnya. Belum perkara-perkara yang sudah bergulir dan sudah selesai. Yang sebelum-sebelumnya. Nah, menurut saya itu juga penting untuk kita lihat secara keseluruhan. Yang juga saya perhatikan dalam upaya ini kan sebenarnya semacam kayak uji coba. Maaf saya potong. Tadi sempat Anda singgung ada pihak lain juga yang memanfaatkan momentum itu maksudnya seperti apa itu? Ya itu kan mungkin ya, karena begini, ini secara perhatian publik IKTP ini besar. Gitu. Kemudian apalagi hari keesokannya itu ada upaya pencegahan terhadap ketua DPR. Oh, Setia Novanto. Cegah begitu kan, artinya dalam konteks ini kan dicegah nih. Nah, Setia Novanto dicegah, kemudian paginya itu ada eksekusi Novel. Nah ini kan mengesankan. Ya kesan itu dibuat demikian itu juga bisa. Itu menurut saya adalah kemungkinan memang ada upaya-upaya untuk membuat gaduh misalnya. Nah tapi di sisi lain ini kan soal kemungkinan ya. Nah, tapi tentu saja mau ini bicara soal ada yang memanfaatkan situasi, mau bicara soal ada upaya perlawanan, yang saya lihat adalah ini dendam misalnya, yang saya lihat justru ini adalah semacam uji coba. Upaya pemberantasan korupsi ini kan banyak sekali ada uji cobanya. Kemarin misalnya di persidangan ada yang cabut BAP. Nah orang seperti ini perlu juga diberikan pelajaran dalam tanda kutip. Apa? Tadi kesaksian palsu, makanya diproses. Jadi jangan sampai ke depan ada yang cara menghindari KPK itu sebenarnya kita paksa aja nih saksi buat mencabut perkara, kira-kira begitulah, atau mencabut kesaksian. Nah yang lain seperti apa? Oh berarti yang lain bisa kita coba juga nih, penyidik deh kita gangguin, diuji coba. Nah menurut ini kan ujian nih. Kalau yang seperti ini nggak ada treatment, nggak ada perlawanan serius, maka ke depan jadi semacam policy gitu ya, jadi kebiasaan begitu. Oh ya udah, sekarang kita ganggu aja penyidiknya. Atau ke depan jangan sampai penuntut misalnya, atau jangan juga sampai ke hakim. Ya kan ini kan sangat mungkin ya. Ini menurut saya juga pasti akan jadi pemikiran ini buat penuntut maupun hakim. Saya yakin dia pasti akan berpikir, wah ini Novel sedang menangani perkara disiram sampai keras. Kemungkinan terhadap saya seperti apa? Makanya kemudian tadi upaya mitigasi ini gak hanya bicara soal Novel sendiri, tetapi KPK membuat sistem tadi. Bagaimana ada asesmen terhadap resiko penyidik, penuntut sampai ke hakim kalau perlu. Karena nanti pola seperti ini akan ditiru oleh koruptor-koruptor yang lain begitu. Makanya kalau dalam tanda kutip upaya perlawanan nggak keras, maka akan cara serupa akan dipakai. Misalnya, ya kan ini kan sederhana aja. Kalau misalnya perkara belum naik ke upaya penegakan hukum, pro-justisia, belum penyelidikan, belum penuntutan misalnya, yang dihajar pasti saksi atau pelapor. Misalnya dia ngelapor kasus, dia disikat sampai ini betul-betul diam. Kalau dia sudah masuk ke perkara, berarti bukan pelapor lagi yang dikejar, tetapi penyidik, penuntut, jangan sampai juga hakim. Nah ini memang harus upaya perlawanan harus serius. Kalau nggak serius ini akan jadi kebiasaan. Catatan singkat Anda sebagai penutup apa, Kang Asep? Kira-kira. Supaya publik juga diingatkan tidak lupa untuk terus mengawal. Satu, dengan kejadian ini justru membangkitkan seluruh anak bangsa untuk ada di belakang KPK. Tidak ada di belakang, di depan kan. Dan perkara ini jangan sampai lupa. Ya. Ketiga, perkara yang sedang dihadapi terus maju. Justru jangan terpesona dengan kejadian ini. Ini jalan, tetap ada rehabilitasi, ada pendampingan. Tapi perkara harus tetap maju. Ya dimunculkan terus. Bahwa ini itu ketika ada orang-orang itu istilah Tama mencoba dengan modus-modus baru itu, jangan terhenti. Justru kita semangat KPK untuk bangkit dan tidak usah takut. Rakyat ada bukan di belakang lagi tapi di depan semua. Itu yang penting. Bang Febri sebagai penutup, apa catatan Anda kira-kira untuk ke depan membuat seluruh pegawai KPK yang tetap semangat, tidak takut dengan apa yang terjadi yang dialami oleh Novel Baswedan ini, Bang Febri? Ya, saya kira kalau kita kemudian jadi takut dan gentar, maka pihak yang melakukan teror tersebut akan menang dan berhasil. Jadi sekalipun mereka tertangkap, misalnya kalau kemudian efeknya KPK menjadi lebih lambat kerjanya,
atau tidak bisa bekerja maksimal, maka teror itu berhasil. Dan kami kira tadi sudah ditegaskan bahwa kalau teror itu ditujukan untuk mempengaruhi penanganan perkara di KPK, maka itu tidak akan berhasil. Kami akan terus menangani perkara dan membongkar kasus-kasus korupsi karena ini adalah amanat dari masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Bung Febri Diansah, juru bicara KPK, dan juga Kang Asep, Bung Tama. Terima kasih sama-sama, Mas Indra, atas ulasannya malam hari ini. Semoga apa yang terjadi pada Bung Tama, maksudnya tidak terungkap ya kasusnya, tidak terjadi pada novel Baswedan. Terima kasih. Walaupun tertelungkup dia. Semoga. Baik, terima kasih. Selamat malam.